Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Dapat diartikan sebagai gejala sosial yang dapat terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa bentuk perubahan sosial. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena sosial. Faktor kultural. Faktor kultural yang mengandung nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Faktor struktural. Faktor struktural merupakan faktor yang mempengaruhi struktur masyarakat yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Antara lain sebagai berikut. 1. Ekonomi. Fenomena ekonomi terjadi dalam bentuk fenomena kepadatan penduduk, banyak beragam jenis pengangguran dan kemiskinan. Kedua, budaya. Fenomena dalam definisi budaya merupakan fenomena yang terjadi akibat pertentangan antara dua budaya yang saling bertabrakan. Ketiga, lingkungan alam. Fenomena lingkungan yang berkaitan dengan sosial adalah berupa bencana alam maupun penyakit. Keempat, psikologis. Fenomena psikologis yang biasanya terjadi dalam masyarakat adalah berupa gangguan jiwa sebagai akibat dari kegagalan dari jenis interaksi sosial dalam masyarakat. Adapun untuk beragam contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah mudik setahun sekali saat Idul Fitri, kriminalitas yang banyak terjadi di kota-kota besar, padatan penduduk karena urbanisasi besar-besaran, kenakalan remaja karena krisis identitas, kerusuhan massa karena adanya polemik, aksi solidaritas yang banyak dilakukan saat ini, kemiskinan karena sulitnya lapangan pekerjaan, disorganisasi keluarga, kejahatan, korupsi, prostitusi, kebodohan, gotong royong, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena budaya sosial. Budaya apa ya kira-kira? Banyak sekali fenomena sosial di masyarakat saat ini. Salah satunya adalah budaya star syndrome di kalangan remaja. Fenomena ini terjadi dibarengi munculnya media-media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Aplikasi-aplikasi populer saat ini melahirkan banyak public figure atau seleb medsos, seleb media sosial yang terkenal dengan image sukses, banyak uang, punya kendaraan mewah, dan sering dipamerkan, memicu banyak sekali orang ingin mengikuti jejak-jejak seleb medsos ini. Yang rata-rata adalah remaja, karena pengguna aplikasi-aplikasi ini rata-rata di umur 7 sampai dengan 20 tahun. Dan kebanyakan itu siswa menengah pertama dan menengah ke atas. Contoh kasusnya adalah contoh kasus Lil Tay. Lil Tay, gadis kecil asal Kanada yang sempat viral karena beberapa tahun lalu suka pamer kekayaan, rumah mewah, mobil sport, berkata kasar, mengumpat, katanya anak gangster terkenal, bahkan YouTube-nya sampai ada ratusan ribu subscriber pada masanya. Namun pada kenyataannya itu semua adalah kebohongan semata. Yang sebenarnya terjadi adalah ibu dan saudara laki-lakinya menyuruh Lil Tay untuk berbuat demikian karena popularitas semata. Bahkan saking populernya malah lebih banyak yang mengkritik dan memberikan hujatan tidak pantas. Lalu banyak juga kasus di Indonesia yang katanya remaja selebgram, yang bahkan saya juga nggak tahu itu siapa. Bukan meet and greet, dibayar senilai Rp100.000, yang rata-rata fansnya adalah anak remaja. Padahal isi kontennya itu joget-joget nggak jelas, tapi mereka ya rela untuk mengorbankan uang minta sama orang tuanya buat melihat selebgram tersebut. Padahal kenapa nggak gratis aja? Apa sih itu star syndrome? Star syndrome adalah gangguan psikologis yang menyebabkan penderitanya merasa bahwa dirinya adalah seorang superstar atau orang yang sangat populer. Dia akan merasa bahwa dirinya itu sempurna, mengagumkan, dan sangat terkenal, walaupun pada kenyataan tidak seperti itu. Star syndrome merupakan jenis sindrom yang kerap dihadapi oleh bintang baru saja meraih kesuksesan menjadi public figure secara mendadak. Sindrom ini biasanya terjadi karena adanya perasaan menjadi bintang yang sukses, sempurna, dan juga sangat terkenal. Seorang bintang baru yang mengalaminya biasanya suka sekali melebihkan pencapaiannya.
Penderita gangguan psikologi ini juga sangat menyukai perhatian dan pujian dari orang lain. Jika tidak jarang mereka akan melakukan apapun agar menarik perhatian dan mendapatkan pujian dari publik. Hal yang paling utama yakni adalah sikap sombong dan arogan setelah berhasil menjadi orang yang terkenal. Tidak hanya itu, penderita ini juga hanya mau berkumpul dengan orang-orang yang dianggap berada pada level sosial yang sama dengan dirinya. Dampak star syndrome, meskipun tingkatan kepercayaan diri akan naik, namun peningkatan tersebut terjadi secara berlebihan. Dampaknya juga buruk yang ditimbulkan dari star syndrome ini, misalnya seperti beranggapan bahwa orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, bertingkah sesuka hati, dan tidak memperhatikan perasaan orang lain. Banyak banget ya yang bisa mereka lakukan semena-mena. Gangguan psikologi ini bisa menyebabkan berbagai masalah di bidang kehidupan, seperti halnya hubungan pekerjaan dan sekolah, keuangan, bahkan urusan-urusan yang lainnya. Lebih parahnya lagi, gangguan ini bisa menghancurkan kepercayaan diri orang lain. Dilansir dari Journal of Behavioral Medicine, umumnya orang yang mengalami star syndrome ini tidak akan merasa bahagia, bahkan ia akan merasa kecewa jika tidak diberi bantuan maupun kekaguman khusus yang mereka rasa pantas untuk didapatkan. Penyebab star syndrome biasanya dikatakan sampai saat itu nggak ada yang tahu penyebabnya kenapa. Namun ada beberapa kemungkinan, seperti halnya penyebab gangguan kesehatan mental lainnya, seperti harapan yang terlalu berlebihan dari pihak orang tua memberikan kritik dan pujian secara berlebihan, pengaruh dari budaya dan lingkungan sekitar, terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ada yang rasa trauma dari masa kecil yang menghantui. Walaupun penyebab pasti dari gangguan ini belum diketahui, namun beberapa peneliti berpikir jika anak-anak yang rentan secara biologis sangat rentan terkena star syndrome ini. Selain itu, gaya pengasuhan yang terlalu protektif atau terlalu diabaikan juga dapat besar kemungkinan terdampak. Faktor neurobiologis serta genetika mungkin saja juga berperan penting dalam perkembangan gangguan kepribadian star syndrome. Ciri-ciri star syndrome umumnya itu sangat kentara ya. Star syndrome ini munculnya di awal masa dewasa dan juga pada orang-orang yang mendadak terkenal atau kaya, sehingga terjadi perubahan yang amat drastis dalam hidupnya. Orang-orang menderita gangguan psikologis ini mungkin saja tidak sadar jika mereka mempunyai masalah, padahal masalah yang dialami tersebut sangat bertentangan dengan citra diri. Ciri-ciri seorang yang terkena atau menderita star syndrome biasanya memberikan reaksi yang negatif terhadap kritik, memiliki perilaku yang sombong atau arogan, selalu berusaha melakukan berbagai macam hal demi menarik perhatian orang banyak, hanya mau menggunakan produk terkenal atau mahal, dan merasa malu untuk menggunakan produk yang biasa saja atau murah, selalu melebih-lebihkan prestasi dan bakat yang dimiliki, tega memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya, melakukan apapun hanya untuk kekaguman dan dipuji orang lain, enggan atau tidak mampu mengenali kebutuhan dan juga perasaan orang lain, selalu menyembunyikan perasaan ketidakamanan, rasa malu, dan penghinaan yang dirasakan, selalu overthinking ya, lebih mementingkan diri sendiri secara berlebihan dibandingkan kepentingan bersama, lebih egois, percaya bahwa orang lain merasa iri dengan kesuksesan yang diraih olehnya, padahal tidak seperti itu. Mendominasi dalam pembicaraan dengan teman, berharap akan perlakuan khusus karena bangga dengan apa yang sudah dicapai, merasa tidak sabar atau marah jika tidak segera didapatkan perlakuan khusus, memendam perasaan tertekan dan murung karena tidak sempurna atau nggak sempurna atau beda dengan orang lain, memandang rendah atau meremehkan orang yang dianggapnya tidak selevel, selalu percaya jika lebih unggul dan hanya mau bergaul dengan orang yang sama spesialnya, sibuk dengan fantasi tentang kepopuleritasan, kesuksesan, serta kekuatan, memiliki ekspektasi yang tinggi akan diri sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat orang yang dirasa
tidak sederajat dengan dirinya. Tapi tenang aja, kita bisa mengatasi star syndrome ini dengan cara yang sederhana. Star syndrome ini bukanlah jenis kondisi yang bisa didiagnosis dengan MRI, tes darah maupun skala yang tepat. Dilansir dari American Psychiatric Association, biasanya seorang yang menunjukkan sekitar 55% dari ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, biasanya dokter tidak akan mendiagnosis seseorang langsung terkena star syndrome begitu aja, sampai mereka berjuang untuk mengatasinya dan juga mencari bantuan. Nah, bagi kalian yang merasa jika mengalami ciri-ciri di atas, berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Menyakitkan diri jika popularitas dan ketenaran itu tidak kekal. Kesenangan dan ketenaran bisa saja membuat diri merasa berada di atas angin dan juga bisa jatuh kapan saja. Jangan terlalu terobsesi untuk mendapatkan popularitas dan terlena akan pujian yang dilontarkan oleh banyak orang. Tetapkan batasan yang jelas. Dengan menetapkan dan mempertahankan batasan yang jelas, bisa menghindari perasaan bangga, kecewa, kesal, dan marah secara berlebihan. Seseorang yang memiliki batasan tertentu saja akan paham untuk menetapkan perilaku apa yang akan diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, kalian bisa mengatasi gangguan star syndrome tersebut dengan memberikan batasan pada hidup merupakan cara untuk menjaga diri. Temukan sistem pendukung. Biasanya mereka penderita gangguan kepribadian tersebut akan memendam rasa kecewa dan kesedihan yang mendalam di dalam hati. Apabila kalian merasa hal tersebut, maka carilah orang yang mampu mencari teman bercerita dan juga pendengar yang baik. Coba lakukan sesuatu yang memungkinkan kalian untuk bertemu dengan banyak orang yang membuat perasaan lebih nyaman, atau terserah kalian, orang yang bisa diajak bicara intinya. Terima segala kritikan. Perlu untuk kalian ketahui bahwa kritik adalah komentar. Itu adalah hal yang wajar. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap orang agar kehidupannya bisa berkembang. Oleh sebab itu, selalu berpikiran positif atas segala kritikan dari orang lain. Anggap saja kritikan tersebut dilontarkan karena mereka peduli. Tidak ada obat yang manjur rasanya manis. Jadi nggak ada obat yang manjur itu rasanya manis. Pasti obat yang manjur itu rasanya pahit. Begitu juga dengan kritikan. Mengelola emosi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika emosi yang berlebihan adalah salah satu tanda-tanda dari star syndrome, kalian bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan respon emosional tersebut. Coba luangkan waktu untuk meditasi dan menenangkan pikiran. Itulah sedikit pembahasan kita tentang star syndrome pada kesempatan kali ini. Coba renungkan dulu, apakah kalian mengalami beberapa ciri yang saya sebutkan di atas? Dan jika iya, maka segera atasi masalah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.